Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Setiawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Dalam mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang-barang dari pemasok, kemudian menyimpannya dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberi nilai tambah terhadap barang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan perusahaan dagang. Adapun proses tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua adalah tahap pengikhtisaran, yang ketiga adalah tahap pelaporan. Mari kita simak penjelasan masing-masing tahapannya sebagai berikut. Tahap pertama dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah tahap pencatatan. Dalam tahap pencatatan dimulai dengan adanya bukti transaksi. Bukti transaksi dibuat berdasarkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam perusahaan dagang. Bukti transaksi merupakan bukti tertulis tentang terjadinya transaksi keuangan yang digunakan sebagai data awal atau sumber pencatatan dalam akuntansi. Contoh bukti transaksi bisa berupa kwitansi, nota kontan, nota debit, nota kredit, cek, biljet giro, dan faktur. Proses selanjutnya adalah jurnal. Jurnal adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan secara kronologis menurut nama akun dan jumlah yang harus didebet dan dikredit. Dalam perusahaan dagang terdapat 2 kelompok jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus yaitu jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Adapun macam-macam dari jurnal khusus adalah 1. Jurnal penerimaan kas, 2. Jurnal pengeluaran kas, 3. Jurnal pembelian, 4. Jurnal penjualan, 5. Jurnal kas kecil. Setelah semua transaksi dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah dibuat rekapitulasi. Rekapitulasi merupakan penjumlahan secara keseluruhan angka-angka yang ada pada setiap kolom jurnal dan menetapkan perkiraan rekening-rekening yang harus dicatat, didebet, dan dikredit. Setelah semuanya direkapitulasi, maka langkah selanjutnya posting ke dalam buku besar. Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang berisi informasi mengenai saldo atau nilai transaksi pada periode akuntansi tertentu. Dalam buku besar terdapat buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini dibuat untuk merinci semua transaksi yang berpengaruh terhadap perkiraan yang terjadi secara rutin dan berulang-ulang, yaitu buku besar pembantu piutang dagang, buku besar pembantu utang dagang, dan buku besar pembantu persediaan. Setelah semuanya dirinci, maka langkah selanjutnya adalah dibuatlah daftar saldo dari masing-masing akun tersebut. Tahapan yang kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah tahap pengikhtisaran. Dalam tahap pengikhtisaran dimulai dengan adanya proses penyusunan neraca saldo. Neraca saldo di sini merupakan suatu daftar rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Setelah menyusun neraca saldo yang datanya diambil dari saldo akhir yang ada di buku besar, maka proses selanjutnya adalah menyusun jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian merupakan suatu daftar yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Setelah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah menyusun kertas kerja atau yang disebut dengan worksheet. Kertas kerja berisikan seluruh data akuntansi yang akan dipakai untuk membuat laporan keuangan. Yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal yang sifatnya sementara sehingga pada akhir periode bersaldo nol. Tahapan ketiga dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan akan dibuat laporan keuangan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Adapun laporan keuangan yang akan dibuat adalah 1. Rekonsiliasi bank, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan modal, 4. Laporan posisi keuangan perusahaan, 5. Laporan arus kas. Demikian yang bisa saya jelaskan secara singkat mengenai teori dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Sampai ketemu lagi pada pembahasan materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.